Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, zat yang maha tinggi, Al-Azim, zat yang maha agung. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahiman wa rahimakumullah, sekarang tanggal 4 Sya'ban, kalau nggak salah 3 atau 4 Sya'ban. Maka pada malam hari ini kita ngaji tematik dulu. Biasanya kita mengkaji tafsir secara berurutan. Kita sedang membahas surat Al-Baqarah sekitar ayat 60. Sekarang kita hentikan dulu untuk membahas tematik. Kita akan membahas judulnya Mari Berramadan. Mari Berramadan. Mungkin ada sebagian yang bertanya, kenapa judulnya Mari Berramadan? Kok tidak Mari Berpuasa? Sengaja kita memberikan judul Mari Berramadan untuk mengingatkan kita bersama bahwasanya Ramadan itu tidak identik dengan puasa saja. Puasa itu salah satunya. Jadi bukan identik dengan puasa. Memang dia yang diprioritaskan. Tetapi tentunya ada amalan-amalan yang utama yang lainnya yang kita tidak boleh terlewatkan. Maka judulnya Mari Berramadan. Kita mulai dengan hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasai. Abu Hurairah menuturkan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada para sahabatnya. Memang yang disampaikan oleh Nabi apa? Sehingga Abu Hurairah mengatakan demikian. Nabi memberi kabar gembira kepada para sahabatnya. Emang yang dikatakan Nabi apa sih? Yaqulu, beliau bersabda, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Kataballahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa di dalamnya. Fihi tuftahu abwabul jinan. Di dalamnya, di dalam bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Wa tughallaqu fi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin. Setan-setan dibelenggu. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di dalamnya ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurima. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan-kebaikan tersebut, maka dia sungguh sangat rugi sekali. Rupanya ini yang disampaikan oleh Nabi yang menjadikan para sahabat bergembira. Berarti para sahabat bergembira dengan apa? Para sahabat bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan? Harus. Bagaimana tidak?
parameter kita di dalam beragama adalah para sahabat. Para sahabat bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, kok kita tidak bergembira? Jangan sampai. Kita juga harus bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Buktinya apa? Kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Semoga malam hari ini merupakan bukti. Karena kita akan menghadapi Ramadan, maka untuk menyambutnya kita persiapkan diri kita dengan mudzakarah tentangnya. Dengan mengingat-ingat kembali terkait apa yang ada pada Ramadan. Dengan mengingat-ingat kembali apa yang merupakan hukum-hukum Ramadan. Ini semoga bentuk kegembiraan kita dengan datangnya bulan Ramadan. Yaitu dengan mempersiapkannya. Para jamaah, rahimani wa rahimakumullah, tentunya berbeda. Orang yang ujuk-ujuk berada dalam Ramadan. Oh, sekarang Ramadan ya? Wah, besok puasa dah. Jadi ujuk-ujuk dalam Ramadan. Berbeda dengan orang yang dari awal mempersiapkan diri. Membahas tentang hukum-hukum Ramadan. Membahas, mengingat-ingat bagaimana terkait dengan Ramadan. Kemudian datanglah bulan Ramadan, dia menghadapinya dengan persiapan. Kualitasnya berbeda. Para jamaah rahimakumullah, ada beberapa perkara yang ada di dalam bulan Ramadan, di dalam hadis Abu Hurairah tadi, yang menjadikan para sahabat bergembira. Yang pertama, di dalam bulan Ramadan Allah mewajibkan kalian berpuasa. Loh, apanya yang menyenangkan? Apanya yang menggembirakan? Nabi kasih tahu telah datang bulan Ramadan, di dalamnya Allah mewajibkan kalian berpuasa. Diwajibkan berpuasa, kok para sahabat senang? Ada apa dengan puasa? Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian siam, puasa, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Disebutkan di dalam tafsir As-Sa'di, Allah memberikan anugerah yang besar untuk umat Nabi yang terakhir ini. Puasa itu sebuah syariat yang Allah berlakukan pada seluruh umat terdahulu. Umat Nabi disusul umat Nabi yang berikutnya, disusul umat Nabi yang berikutnya, disusul umat Nabi yang berikutnya, terus disusul umat Nabi yang berikutnya. Semuanya diberlakukan syarat puasa. Puasa itu syariat yang tidak pernah dihapus. Puasa itu syariat yang diberlakukan dari zaman ke zaman ke zaman. Kata Syekh As-Sa'di, ini menunjukkan puasa adalah sebuah syariat yang cocok untuk segala manusia di segala zaman. Berarti saking tingginya fadilah puasa, dia itu cocok untuk seluruh manusia di segala zaman. Allah menghendaki agar masih diberlakukan di umat Nabi yang terakhir ini. Maka ini anugerah yang sangat besar sekali. Kan bisa saja kalau misalnya Allah tidak berlakukan pada umat Nabi yang terakhir ini, kan bisa saja kalau Allah menghendaki. Tetapi yang terjadi, Allah menghendaki agar juga diberlakukan pada umat Nabi yang terakhir ini syariat yang cocok untuk seluruh manusia di segala zaman, yang menunjukkan kemaslahatan yang sangat luar biasa. Umat Nabi yang terakhir masih dipersilakan mendapatkannya. Maka ini anugerah yang sangat besar. Demikian di dalam tafsir As-Sa'di. Makanya para sahabat bergembira ketika dikatakan di dalamnya kalian diwajibkan berpuasa sebulan penuh. Kemudian lebih lanjut dalam hadis Abu Hurairah ini, Nabi bersabda, di dalamnya, di dalam bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Kira-kira dampaknya apa? Pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Dampaknya apa? Dampaknya luar biasa sekali. Ramadan menjadi bulan yang sangat kondusif
untuk kita beribadah di dalamnya. Ramadan menjadi bulan yang sangat kondusif untuk kita berlomba-lomba mengerjakan ketaatan. Karena itu dampak yang luar biasa. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Maka kita berlomba-lomba sama kita untuk banyak-banyakan berbuat, untuk banyak-banyakan beramal. Jadi dampaknya luar biasa sekali. Maka para sahabat bergembira. Apalagi kelanjutan hadis ini, Nabi bersabda, fihi lailatun khairu min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang kalau orang beribadah pasti malam itu di mana Lailatul Qadar diturunkan, maka nilai ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Dari 30 hari ada 10 hari terakhir. Nah, di dalam 10 hari terakhir itulah ada satu malam yang diturunkannya Lailatul Qadar, yang kalau orang lagi beribadah di situ nilai ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih sekitar 83 tahun lebih. Katakan 83 tahun. Ada nggak di antara kita yang 83 tahun beribadah terus? Ada. Umurnya lo nggak nyampe 83. Seandainya umurnya nyampe 83, apa iya 83 tahun kita ibadah terus? Mana ada. Oh, kadang kita main futsal kok. Kadang kita jalan-jalan di Cuban Rondo, Kakek Bodo, Cuban Talun gitu kan. Jadi banyak hal-hal untuk yang sifatnya mubah. Mana ada ibadah terus. Tetapi cukup beribadah dengan ibadahan di malam di saat Lailatul Qadar turun, ibadahnya lebih hebat dari 1000 bulan alias 83 tahun. Itu kan satu Ramadan. Kalau 2 Ramadan juga demikian. Kalau 3 Ramadan juga demikian. Beribadah di saat Lailatul Qadar turun. Kalau 4 Ramadan, 5 Ramadan. Kalau 40 Ramadan, berarti 1000 kali 40. 40.000 bulan kita beribadah jauh melampaui umur kita. Padahal amalannya ringan. Makanya para sahabat bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Dan di akhir hadis ini Nabi bersabda, man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan-kebaikan bulan Ramadan ini, sungguh dia sangat rugi. Makanya para jamaah rahimakumullah, kita mengulang-ulang apa yang terkait dengan Ramadan biar kita lebih mempersiapkan diri, biar Ramadan kita lebih berkualitas. Jangan sampai Ramadan dengan Ramadan sama saja. Jangan sampai Ramadan dengan Ramadan ya datar-datar saja kayak gak ada bedanya. Jangan sampai. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk senang bulan Ramadan yang tadi kita sudah sampaikan, mengulang-ulang mudzakarah membahas yang terkait dengan Ramadan, maka Syekh bin Baz rahimahullah taala mengatakan boleh saling mengucapkan tahniah, mengucapkan selamat, sebagaimana kalau saudara kita kelahiran putra atau putri, selamat atas kelahiran putra, selamat atas kelahiran putri, semoga tumbuh menjadi anak soleh solihah, barakallahu laka fi auladikum, burikalaka fil mahub wa syakartal wahib wa rusikta birrah wa bal asyudah. Demikian pula kalau dalam datang bulan Ramadan. Ramadan mubarak. Ramadan mubarak lana wa lakum. Ramadan mubarak. Boleh saling tahniah, boleh saling mengucapkan. Kenapa Syekh bin Baz mengatakan demikian? Untuk memotivasi kita bahwasanya kita akan ber-Ramadan secara maksimal. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya akan kita bahas amalan apa saja yang ada dalam bulan Ramadan. Tentunya gak ada batasan. Amalan apapun yang merupakan kebaikan, amalan apapun yang merupakan bentuk ketaatan, bentuk penghambaan kepada Allah, silakan diambil mana yang memungkinkan. Tetapi di antara amalan-amalan bentuk-bentuk ketaatan yang sangat banyak, ada yang diprioritaskan. Yang pertama, puasa. Ini nomor 1. Puasa. Maka
kita jangan sampai puasanya sekedar ukur kewajiban. Sudah selesai hari pertama. Sudah hari kedua. 28 hari lagi selesai. Sehingga puasanya kayak sekedar gugur kewajiban. Itu puasa tidak berkualitas. Puasa kalau sekedar gugur kewajiban, bisa jadi pahala gak dapat. Sekedar sah gugur kewajiban, sebagai muslim sudah menunaikan kewajiban. Jangan seperti itu. Terus bagaimana puasa yang berkualitas? Ada beberapa riwayat tentang ini. Yang pertama, hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth wa la yajhal, fa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni sha'im." Jika seseorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah rafath dan janganlah berbuat kebodohan. Jika ada orang mengajak kalian berselisih, mengajak kalian bertengkar, bilang kepada dia, ngapunten nggih, kula lagi puasa, kemudian tinggalkan, biar jangan sampai bertengkar. Para jamaah rahimakumullah, yang pertama kata Nabi, jangan rafath. Rafath itu apa? Rafath itu bisa dipahami jima, dan rafath itu bisa dipahami perkataan atau persikapan yang bisa menghantarkan kepada jima. Itu rafath. Yang dimaksud di sini jangan rafath, jangan berucap, jangan bersikap, jangan berbuat hal-hal yang sifatnya memancing birahi. Itu rafath. Kalau pemuda-pemudi bertemu, kemudian curi-curi pandang, itu bagian dari rafath. Karena perkara yang mengkondisikan untuk munculnya, untuk lahirnya birahi. Dan yang lain-lainnya, ucapankah, penglihatan, pendengaran, intinya hal-hal yang bisa memancing birahi itu rafath. Jangan dilakukan. Wala yajhal, jangan berbuat kebodohan. Perkara-perkara yang tidak diridhoi Allah namanya perkara kebodohan. Ghibah, bicarakan aibnya orang, kurangi timbangan, sumpah palsu, bikin orang emosi, bikin marah orang, membentak orang tua, mengabaikan orang lemah, dan yang lain-lainnya yang merupakan perkara kemungkaran itu kebodohan. Jangan dilakukan. Sampai termasuk perkara kebodohan adalah bertengkar. Maka Nabi ajari kita, Nabi kasih arahan kita biar jangan sampai bertengkar, sehingga puasa kita terjaga kualitasnya. Kalau ada orang ngajak bertengkar, kalau ada orang tersulut emosi dengan kita segera pergi dengan meminta maaf. Ngapunten nggih, kula lagi puasa. Sudah, saya lagi puasa, ditinggal pergi. Biar jangan sampai bertengkar, berselisih. Ini menunjukkan apa dari hadis ini? Dari hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim ini menunjukkan apa? Puasa itu seluruh badan. Puasa itu bukan sekedar menghindarkan diri dari makan dan minum dan hubungan suami istri, bukan itu saja, tapi seluruh badan kita berpuasa. Nabi bersabda jangan rafath, jangan berbuat kebodohan, menunjukkan seluruh badan kita berpuasa. Mata dijaga dari hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk dilihat, telinga dijaga dari hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk didengar, termasuk pembicaraan, harus pembicaraan yang baik-baik. Jangan rafath, jangan jahal. Para jamaah rahimakumullah, ada fenomena yang bagus sekali. Mungkin sampai sekarang masih terjadi. Sebuah kampung, sebuah desa, pak kiainya ngajak warganya, yuk selama sebulan jangan nyalain televisi yuk. Dan selama sebulan
Satu kampung itu nggak ada TV menyala. Siang malam badan nyala. Lu kan rugi, banyak acara yang bagus. Iya sih, TV banyak acara yang bagus terkait dengan ceramah agama, terkait dengan wawasan-wawasan dan pengetahuan banyak yang bagus. Cuma masalahnya tidak sedikit juga selingan-selingan yang tidak bagus. Iklan kulkas yang ditampilkan betis wanita. Apa kaitannya kulkas dengan betis wanita? Ah itu dan yang lain-lain akhirnya sepakat itu satu kampung. Sepakat itu satu kampung selama Ramadan gak ada TV. Kenapa demikian? Berusaha tidak rafah, tidak jahil. Kira-kira kita bisa nggak ya? Sebulan penuh nggak nyalain TV, bisa apa nggak ya? Bisa Pak Ustadz, kenapa? Soalnya nggak punya TV. Ya karuan sih, karena nggak punya TV. Kita punya TV, bisa nggak nyalain sebulan? Jadi biar tidak rafah, biar tidak jahil, berbuat kebodohan. Bisa nggak tidak HP-an? Rasanya kok susah ya, tidak HP-an. Soalnya HP kan terkait dengan aktivitas, dengan kerja. Susah. Ya sudah, yang jelas hati-hati, jangan sampai HP menjadikan kita rafah, jangan sampai hati menjadikan kita berbuat kebodohan. Ini satu hadis yang menjelaskan kepada kita agar puasa kita berkualitas. Hadis yang lainnya, hadis Bukhari dari Abu Hurairah juga. Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan keji dan perbuatan kotor, maka Allah tidak punya kepentingan dari puasanya dia yang meninggalkan makanan dan meninggalkan minuman. Tidak makan, lapar. Tidak minum, aus. Tapi Allah tidak punya kepentingan dari puasanya dia yang gak makan dan gak minum. Berarti gimana? Sudah lapar-lapar ditahan, sudah aus-aus ditahan, tapi Allah tidak punya kepentingan dari puasanya dia. Maksudnya apa? Allah tidak punya kepentingan dari puasanya dia. Allah tidak memberinya pahala, sekedar sah saja. Itu kalau sah. Itu kalau sah, maka sekedar sah saja, gugur kewajiban, tapi tidak dapat pahala. Gara-garanya apa? Terkait hadis yang sebelumnya, gara-garanya rafah dan jahal. Maka hadis ini mengingatkan kita agar kita menjaga kualitas puasa kita. Sekali lagi, bukan hanya menghindari makan dan minum, dan bukan hanya menghindari hubungan suami istri, tapi seluruh badan kita juga berpuasa. Mohon maaf para jamaah, musik didengarkan apa tidak ya? Jawabannya musik dihindari, jangan didengarkan. Soalnya Nabi melarang musik. Dan pelarangan musik oleh Nabi disetarakan dengan pelarangan zina, pelarangan khomer, dan pelarangan memakai sutra bagi lelaki. Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW bersabda, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Sungguh benar-benar akan terjadi adanya kaum-kaum dari umatku yang mereka menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khomer, wal ma'azif, dan menghalalkan alat musik. Jadi dilarangnya musik disetarakan dengan zina, khomer, dan memakai sutra bagi lelaki. Maka jangan dengarkan musik, karena Nabi melarangnya, berarti itu bagian dari kebodohan, bagian dari jahil. Di mana Nabi bersabda, "Idza shoma ahadukum fala yarfuth. Idza kan ahadukum shaiman fala yarfuth wala yajhal." Kalau seseorang di antara kalian berpuasa, maka jangan rafah dan jangan berbuat kebodohan. Terus yang didengarkan apa? Murotal Al-Quran. Terus yang didengarkan apa? Ceramah agama. Sudah lagi puasa, dengerin murotal, dengerin ceramah. Yang pertama menghindarkan telinga dari jahil, yang kedua mendatangkan pahala yang lain. Kemudian para jamaah rahimakumullah, itu yang pertama, amalan prioritas dalam bulan Ramadan. Yang kedua, qiyamul lail atau tahajud atau tarawih. Memang ada bedanya. Tahajud dalam Ramadan dengan luar Ramadan ada.
qiyamul lail atau tahajud atau istilah yang populer di bulan Ramadan taraweh sebenarnya jadi sholat yang sama. Penamaannya bisa qiyamul lail, bisa tahajud, bisa taraweh. Apa bedanya dengan di luar Ramadan? Bedanya kalau di luar Ramadan nggak boleh berjamaah, kecuali kalau sesekali. Nabi SAW pernah tahajud berjamaah dengan Anas bin Malik. Nabi pernah sholat tahajud berjamaah dengan Hudzaifah bin Al-Yaman. Nabi sholat tahajud berjamaah pernah dengan Abdullah bin Mas'ud. Nabi pernah sholat tahajud berjamaah dengan Abdullah bin Abbas sesekali. Tapi kalau terus menerus tidak boleh. Adapun di dalam bulan Ramadan justru diperintahkan tahajud setiap malamnya berjamaah. Disebutkan di dalam hadis Imam An-Nasa'i dari Abu Dar. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansarifa, kataballahu lahu qiyama lailatin." Barang siapa yang qiyamul lail bersama imamnya hingga selesai, hatta yansarifa, maka Allah akan catat untuknya pahala sholat semalam suntuk. Pernah nggak kita sholat semalam suntuk? Jadi habis sholat maghrib, sholat salam, berdiri, sholat salam, berdiri, sholat salam, sampai datang isya kita sholat isya, bersolat badiah isya, kemudian sholat dua rakaat salam sampai menjelang subuh, dan ditutup dengan witir, datanglah subuh. Ada di antara kita yang semalam suntuk sholat terus seperti itu? Ya barangkali ada, tetapi mungkin 1 dari 1000 barangkali. Tetapi para jamaah, kita tidak melakukan yang demikian, tapi mendapatkan fadilah yang sama. Caranya bagaimana? Di malam hari Ramadan, taraweh bersama imam, dan selesainya bareng dengan imam. Jangan sampai imam belum selesai kita sudah menyudahi sendiri. Loh, kan imam belum selesai. Iya, nanti saya mau witirnya di rumah. Jangan, sayang. Kalau imam sampai witir, ya ikut witir. Jadi biar selesainya bareng dengan imam. Urusan nanti malam mau nambah sholat karena tahajud qiyamul lail kan gak ada batasan rokaat. Bukan sekedar cuma 8, bukan sekedar cuma 20. Gak ada batasan. Sehingga malamnya mau nambah ya silakan saja, karena memang tidak ada batasan. Tapi kan sore sudah witir, karena sore sudah witir, malamnya tidak witir lagi. Nambah saja 2 rakaat, gak pakai witir lagi. Karena Nabi SAW bersabda, la witroni fil lail. Tidak ada 2 witir di dalam satu malam. Jadi jangan sampai menyudahi sholat tarawih kecuali bareng dengan imam. Sampai witir ya sampai witir. Imamnya 8 rakaat ditambah 3 witir, ikut 8 rakaat tambah 3 witir jadinya 11. Imamnya 20 rakaat ditambah 3 witir, ikut jadinya 23, ikut. Lu kalau imamnya bergantian gimana? 20 rakaat ada 2 imam bergantian. Puasa selesai bersama imam yang pertama saja, berarti belum selesai bersama imam. Karena pelaksananya dengan 2 imam bergantian, maka dikatakan selesai bersama imamnya dengan 2 imam itu. Demikian penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Jadi dikatakan selesai ketika imamnya bergantian, ya mesti selesai bersama 2 imam itu. Jangan imam yang pertama selesai, saya sudah selesai bersama imam. Gak dikatakan selesai bersama imam, karena ditetapannya ada 2 imam. Belum bisa. Belum. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kuatkan pada jiwa kita, selain puasa selama Ramadan dengan puasa yang kualitas, yaitu tidak rafat dan tidak jahil, maka jangan kelewatan sholat tarawih setiap malam. Jangan kelewatan. Soalnya bulan Ramadan bukan puasa toh. Puasa itu salah satunya. Selain puasa ada tarawih atau tahajud berjamaah. Ada tahajud berjamaah. Kira-kira yang afdol
yang di sore istilahnya pada sholat isya apa sepertiga malam terakhir. Kalau bicara sisi waktu yang afdol ya sepertiga malam terakhir. Cuma apa iya dipaksakan sepertiga malam terakhir nanti orang nggak pada tarawih ya sayang. Jadi laksanakan di sore hari biar banyak yang ikut sholat tarawih berjamaah. Kan kurang afdol? Iya kurang afdol. Tapi itu yang kita raih daripada menjadikan orang-orang tidak pada sholat. Kaedahnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mengantisipasi kerusakan itu lebih dikedepankan daripada meraih keutamaan. Yang utamakan sepertiga malam terakhir. Tapi orang tidak pada sholat, ya sudah kita ngambil yang kurang utama, yaitu di sore hari. Demi mengantisipasi kerusakan. Karena mengantisipasi kerusakan lebih dikedepankan daripada mengejar keutamaan. Ini kaedah. Kaedah itu apa sih? Kaedah itu apa sih? Kaedah itu intisari dari dalil-dalil yang banyak. Dipares jadinya kaedah. Jadi kalau kita bilang kaedah, sudah otomatis ada dalilnya. Itu pengertian kaedah. Apa dalilnya yang melahirkan kaedah ini? Dalilnya, Nabi bersabda, kalau tidak memberatkan umat waktu Isya. Jadi ketika datang Isya belum minta diiqomati. Adzan sudah, tetapi Nabi tidak keluar, masih dalam rumah. Baru ketika orang pada terkantuk-kantuk ya tatok-tok, cakluk, terkantuk-kantuk, mantuk-mantuk. Kemudian ada yang bilang, ya Rasulullah ini sudah pada ngantuk. Dan Nabi minta diqomati, Nabi bersabda, kalau tidak memberatkan umatku inilah waktu Isya. Artinya waktu yang utama. Tapi muwadzabahnya, yang terus-menerus Nabi lakukan, apakah sholat Isya dengan waktu yang ditunda, apakah sholat Isya dengan waktu yang disegerakan? Yang terus-menerus adalah yang disegerakan. Loh itu kan kurang utama. Iya, karena Nabi mengantisipasi kerusakan daripada mengejar utamaan. Karena kalau ditunda, banyak yang nggak sholat jamaah, kerusakan. Istilahnya kerusakan mafsadat. Maka mengantisipasi mafsadat, mengantisipasi kerusakan itu lebih dikedepankan daripada mengejar keutamaan. Maka lahirlah kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mengantisipasi kerusakan itu lebih dikedepankan daripada mengejar keutamaan. Ini kaidah penting sekali kalau Bapak Ibu paling mengingat-ingatnya. Terlalu banyak di dalam fenomena kehidupan yang kita mesti mempraktekkan kaidah ini. Contoh, setelah sholat fardu yang utamakan dzikir, kalau bisa dibaca semua itu yang utama. Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahu ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Tasbih, tahmid, takbir, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dan seterusnya sampai ayat kursi, sampai al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Lengkap sesuai dengan yang Nabi ajarkan, dibaca semuanya. Itu yang utama. Tapi masalahnya kawannya sudah nunggu, jadwal kereta mepet. Mas, utama ini zikir semua aja. Temennya, ini jadwal kereta mepet, mas, jadwal kereta. Wah, kamu jangan begitu, yang utama. Nah, ini orang keliru, gak menerapkan kaedah. Kaedah semestinya mengantisipasi kerusakan, itu dikedepankan daripada mengejar keutamaan. Ini memang utama. Tapi kan terjadi kerusakan, orang gergetan karena jadwal kereta sudah mepet. Terus gimana? Iya, ambil yang kurang utama demi mengantisipasi kerusakan. Gimana yang kurang utama? Yang penting zikir. Mungkin istighfar 3 kali, dan Allahumma antas salam belum selesai. Atau ternyata masih cukup istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, dan tasbih, tahmid, takbir masing-masing 10 kali sudah selesai. Mengantisipasi kerusakan lebih dikedepankan daripada mengejar keutamaan. Baik, jadi lakukan di sore hari kalau memang jamaah bisanya di sore hari. Jangan dipaksakan di akhir malam yang akhirnya tidak pada sholat tarawih berjamaah, di mana diperintahkan berjamaah biar mendapatkan fadilah sholat semalam suntuk. Ini amalan yang kedua yang ada dalam Ramadan yang diprioritaskan.
puasa, taraweh berjamaah. Yang ketiga, sedekah. Bulan Ramadan, syahrus sedekah, bulan sedekah. Kenapa para ulama menyebutnya bulan Ramadan syahrus sedekah? Kenapa bulan Ramadan identik dengan sedekah sebagaimana identik dengan sholat, sebagaimana identik dengan Ramadan? Iya, bulan Ramadan juga identik dengan sedekah. Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling dermawan dan tidak ada yang berdermanya melebihi berdermanya Nabi. Beliau orang yang paling dermawan, gak ada manusia siapapun yang melampaui dermawannya beliau. Ibnu Abbas menuturkan, karena Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ini hadis Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas. Yang menuturkan Ibnu Abbas, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan. Paling dermawan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Artinya apa? Artinya kalau kita setiap hari sudah berinfak, alhamdulillah, di Ramadan harus lebih hebat lagi. Kalau misalnya setiap hari kita sudah berinfak, kita program infak harian, ada pekanan, ada bulanan, ada insidentil. Berarti ada berapa macam infak? Harian, pekanan, bulanan, insidentil. Ada macam 4. Ada 4 macam infak. Kalau kita selama ini sudah melakukan, bagus. Pertahankan, istiqomahkan. Di Ramadan harus lebih ditingkatkan. Karena bulan Ramadan, bulan musimul ibadah, bulan musim ibadah, maka grafiknya jangan sama saja. Kalau setiap hari grafiknya tinggi di dalam bersedekah, di bulan Ramadan harus lebih tinggi lagi. Tiada hari tanpa sedekah, kaitannya dengan harian, kaitannya dengan pekanan, berarti tiada pekan tanpa sedekah, kaitannya dengan bulan, dan kaitannya dengan isi detil, harus lebih daripada hari-hari biasanya. Harus lebih. Para jamaah pengen tahu dermawannya Nabi, kita sebut satu hadis saja. Nabi lagi sholat, imamin tentunya. Ketika sudah selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Biasanya kan berzikir, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram. Bukannya ke arah jamaah. Demikian dilakukan Nabi. Jadi bukan menghadap kiblat terus, bukan. Setelah istighfar, hadapan badannya ke jamaah, itu yang selalu dilakukan. Tapi Nabi langsung rumah, para sahabat bertanya-tanya, ada apa ya, ada apa? Dan gak lama kemudian, saya tahu kalian bertanya-tanya, saya tahu kalian bertanya-tanya tentang apa yang aku perbuat. Ketahuilah, gak ada apa-apa, gak ada wahyu turun, gak ada. Cuma saya gak nyaman di rumah. Malam satu batang emas yang belum saya keluarkan. Allahu Akbar. Bermalam satu malam batangan emas yang belum Nabi keluarkan untuk disedekahkan. Nabi gak nyaman. Cuma satu malam tok batangan emas nginep, gak nyaman karena belum disedekahkan. Loh Bapak Ibu, batangan emas berapa malam di rumah? Bapak Ibu, batangan emas di rumah berapa malam? Bermalam-malam. Nabi SAW emas batangan bermalam satu malam gak nyaman hingga dikeluarkan, baru nyaman. Allahu Akbar. Itu berdermanya Nabi SAW. Maka Ibnu Abbas mengatakan Nabi manusia yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Ini amal puasa, tarawih, sedekah. Apa yang keempat? Belum bisa ya? Sudah? Baik, kita katakan kita bisa dulu, nanti kita lanjut sedikit insyaallah. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wasi'a wa amalan taqabbala. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Unsur muslimi Palestin ala al-Yahud wansur muslimi Suriah ala Syiah fa innaka antal qawiyyul azizul jabbarul qahar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saudara kita orang-orang Palestina kembali mendapatkan kehidupan yang layak dengan gencatan senjata. Semoga berlanjut. Para jamaah rahimani rahimakumullah, amalan prioritas yang berikutnya: puasa, tarawih, sedekah. Yang keempat adalah membaca Al-Quran. Bulan Ramadan identik dengan syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang didalami Allah turunan Al-Quran. Al-Quran kan diturunkan kepada Nabi 23 tahun berangsur-angsur. Iya, diturunkan kepada Nabi berangsur-angsur 23 tahun. Tetapi diturunkan sekaligus 114 surat, 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke sebuah tempat di langit yang dari situlah yang disebut Baitul Izzah diturunkan
sekaligus di bulan Ramadan. Di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan identik dengan bulan Al-Qur'an. Maka siapkan sejak sekarang, bulan Ramadan saya bisa menghatamkan berapa kali. Jangan sampai tidak hatam. Minimal sekali, karena nggak mungkin hatam cuma setengah, kan nggak mungkin. Jadi minimal sekali. Dan kita melihat para pendahulu kita di dalam menghidupkan Ramadan dengan Al-Quran luar biasa sekali. Yang pertama, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang tabi'ut tabi'in, di dalam Ramadan fokus dengan Al-Quran. Tidak disebutkan berapa kali hatam, tetapi Al-Quran siang malam. Itu Sufyan Ats-Tsauri. Yang kedua, Imam Bukhari yahtumu fi Ramadan fi nahar kulla yawmin khatmatan wa yaqumu ba'da tarawih kulla thalatha layalin bi khatmatin. Imam Bukhari di bulan Ramadan setiap siang hatam sekali. Kemudian di malam harinya setiap 3 malam. Siang hatam sekali, malamnya setiap 3 malam. Itu Imam Bukhari. Kemudian Sa'id bin Jubair. Siapa Sa'id bin Jubair? Seorang tabi'in dari Kufah. Sa'id bin Jubair, dia yahtumu Al-Quran fi kulli lailataini. Setiap 2 malam hatam. Kemudian Zubayd al-Yami. Tadi Sa'id bin Jubair seorang tabi'in dari Irak. Ya, saya keliru. Zubayd al-Yami seorang tabi'in dari Kufah. Idza hadara Ramadan ahdarul mushaf wa jam'a ilaihi ashabu. Zubayd al-Yami kalau sudah bulan Ramadan dia ambil mushaf dan orang pada datang untuk bermuamalah dengan Al-Quran. Ramadan maka mushaf didatangkan, orang pada datang pada baca Al-Quran. Zubayd al-Yami. Kemudian Al-Walid bin Abdul Malik. Dia khalifah yang ke-6 dari Bani Umayyah. Yahtumu fi kulli thalath wa khatama fi Ramadan sab'a asyrata khatmah. Walid bin Abdul Malik setiap harinya hatam 3 kali. Setiap hari hatam 3 kali. Berarti dalam sebulan berapa kali? Jadi 3 hari hatam. Berarti kalau dalam sebulan 10. Enggak, 3 hari hatam. 3 hari hatam. Berarti dalam sebulan 10 kali. Dan di bulan Ramadan beliau hatam 17 kali. Setiap hari, di hari-hari biasa bukan Ramadan, 3 hari hatam. Di bulan Ramadan 17 kali hatam. Ini Al-Walid bin Abdul Malik, Masya Allah. Dan orang-orang zaman sekarang juga bisa. Asal mau kan bisa. Tentunya mereka para hufadz. Untuk menghatamkan dalam 3 hari itu gampang mereka. Sehari 10 juz, 3 hari hatam. 10 juz, 3 hari hatam. Itu bisa. Mohon maaf, saya punya ibu sambung. Ibu sambung saya 3 hari hatam. Beliau hafidho sambil kerja apa, murojaat terus sehari 10 juz, besok 10 juz, 3 hari hatam. 3 hari hatam. Ini Al-Walid bin Abdul Malik. Kemudian di bulan Ramadan 17 kali hatamnya. Kemudian Imam Qatadah, idza jaa Ramadan khatama fi kulli thalath, fa idza jaa al-ashrul awakhir khatama kulla lailatin. Imam Qatadah, beliau seorang tabi'in. Ngajinya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di antaranya. Qatadah ketika datang bulan Ramadan 3 hari hatam. Di 10 hari terakhir setiap hari. Kemudian Imam Syafi'i, karena Syafi'i yahtumul Quran fi syahr Ramadan 60 khatmah. Imam Syafi'i di bulan Ramadan hatam 60 kali hatam. Berarti setiap hari
2 kali hatam. Allahu Akbar. Jadi hidupnya untuk Al-Quran. Itu para generasi pendahulu kita, mereka memberi teladan kepada kita, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dan memang pemandangannya luar biasa sekali. Di mana-mana orang membaca Al-Quran, membaca Al-Quran, membaca Al-Quran. Megang HP, tapi yang dibuka mushaf. HP di mana-mana, tapi yang dibaca mushaf. Masya Allah. Seandainya kita tidak bisa kayak para pendahulu kita, paling enggak ada target hatam meskipun sekali. Terlalu apa ya? Terlalu payah kita kalau tidak sampai hatam. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu amalan prioritas yang keempat, Al-Quran. Nabi SAW di bulan Ramadan setiap malam didatangi malaikat Jibril untuk diperdengarkan bacaannya. Di dalam hadis Ibnu Abbas tadi yang kita bacakan, wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisu al-Qur'an. Malaikat Jibril setiap malam menemui Nabi SAW untuk mendengarkan Al-Qur'annya Nabi SAW. Jadi bahasa kita menyimak, untuk menyimak Qur'annya Nabi SAW. Karena memang Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Bapak Ibu, untuk khatam Al-Quran itu kan kalau targetnya sekali sangat gampang Bapak Ibu. Lo sangat gampang bagaimana? Al-Quran itu 30 juz. Satu juz itu ada 20 halaman. Nah kita sholat dari semalaman 5 waktu. Setelah sholat 4 halaman. Nah kalau 5 kan sudah 20 halaman, 1 juz. Besok lagi 5 waktu. Setelah sholat 4 halaman. 4 kali 5 sudah 20 halaman, 1 juz. Itu kalau target 1 juz sangat gampang sekali. Asal kita niatnya kuat, maka untuk satu kali hatam itu gampang. Yang menjadikan tidak hatam meskipun sekali karena niatnya tidak dikuatkan. Maka ini menyambut Ramadan, kita sama-sama mudzakarah tentang Ramadan, semoga menguatkan kita. Dalam hal ini Quran kita siapkan sejak sekarang, harus hatam. Harus hatam meskipun sekali. Yang berikutnya adalah amalan prioritas yang berupa i'tikaf. Loh kan setiap hari kita i'tikaf. Tadi niat i'tikaf apa enggak? Masuk masjid, sholat maghrib, kemudian nunggu isya. Lumayan berapa menit atau berapa jam. Kalau niat i'tikaf, ya kita i'tikaf. Yang pertama sholat maghrib berjamaah, yang kedua sholat isya berjamaah. Nunggunya maghrib ke isya, duduk begini dihukumi sholat. Kemudian bermajelis ilmu, ini kebaikan yang lain, ditambah niat i'tikaf. Loh i'tikaf berarti kapan saja? I'tikaf kapan saja, gak ada batasan waktu. Dan i'tikaf itu gak ada ketentuan berapa lamanya, gak ada. Meskipun sebentar bisa dikatakan i'tikaf. Asal sesuai dengan i'tikaf pengertiannya. I'tikaf itu apa sih? I'tikaf itu berdiam diri di masjid, fokus dengan ibadah takarub kepada Allah, lepas dari urusan dunia, itu namanya i'tikaf. Saya di masjid tapi ngatur bisnis, oh ya kirim ya gak i'tikaf. Karena i'tikaf itu berdiam diri di masjid, fokus dengan ibadah, baca Quran atau taklim seperti ini, atau sholat, atau nunggu duduk zikir, itu i'tikaf. Putus urusan duniawi, itu i'tikaf. Jadi kapan saja. Terus kaitannya dengan Ramadan, i'tikaf khusus yang dimaksud. I'tikaf khusus yang dimaksud bagaimana? 10 hari terakhir. Caranya bagaimana? Dimulai dari malam 21. Jadi ini maghrib, kita sudah berada di masjid. Niat i'tikaf. Gak pernah keluar dari masjid, keluarnya nanti akhir Ramadan. Atau masuk 1 Syawal itu baru keluar. Praktis siang malam. Iya, siang malam di masjid. Tidur di masjid, gak boleh keluar kecuali untuk perkara-perkara yang tidak boleh, kecuali mesti keluar. Ke kamar mandi, berwudu itu keluar. Gak boleh futsal, gak boleh.
Jadi siang malam di masjid itu Nabi melakukannya. Loh kalau para wanita sama, wanita juga etikaf. Loh wanita etikaf di mana? Ya sama, yang terpenting di masjid untuk wanita nyaman untuk siang malam maka silakan di masjid itu. Tapi kalau di masjid tempat untuk wanita tidak nyaman ya jangan. Kalau misalnya ini Masjid Al-Ikhlas dikondisikan wanita tertutup nyaman untuk siang malam masjid silahkan. Kalau nggak nyaman ya nggak bisa. Karena wanita perlakuannya berbeda. Kalau lelaki tidur di mana saja bisa. Kalau wanita nggak boleh seperti itu. Ya. Jadi ini itikaf. Ini itikaf. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhir itikaf dan menghidupkan malam-malamnya. Disebutkan di dalam penjelasan ulama, Nabi 10 hari terakhir tidurnya di siang hari. Malamnya tidak tidur. Bisa apa enggak? Ya, bitaufik minallah bisa. Lah tapi kan saya masih masuk kantor. Nah kalau masih masuk kantor ya nggak bisa. Terus gimana? Fattakullaha mastata'tum. Siangnya nggak bisa ya malamnya. Namanya bukan i'tikaf secara khusus, i'tikaf secara umum. Tetapi kan itu sudah bagus daripada tidak. Kaedahnya mala yutraku kulluhu la yutraku ba'duhu. Sesuatu yang tidak bisa dikejar secara keseluruhannya jangan ditinggal sebagiannya. Kalau siang malam nggak bisa ya malamnya saja karena masih dinas kantor belum libur. Biasanya yang bisa i'tikaf sempurna, eh, semoga di sini juga banyak ya. Yang mohon maaf, yang kita melihat banyak yang sempurna itu di Masjid Ibrahim, Komplek Angkatan Laut. Di sana mungkin wirawan sudah tidak aktif ke kantor, maka Masya Allah 10 hari terakhir mereka di masjid. Dan memang panitianya juga mempersiapkan sedemikian rupa, disediakan ya sehingga tidak bingung, nggak perlu keluar masjid, minuman makanan udah disiapkan semuanya. Semoga di sini juga demikian. Dan masya Allah perkembangannya Bapak Ibu, dulu itu masjid-masjid untuk 10 hari terakhir hidup itu hanya 1, 2, 3 masjid. Sekarang hampir seluruh masjid 10 hari terakhir itu hidup. Dan inilah yang dinamakan berRamadan. Bukan sekedar berpuasa tapi berRamadan. Ini saja, semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan kita taufik sehingga kita berkekuatan untuk berRamadan secara maksimal. Bukan sekedar berpuasa tapi berRamadan. Yang amalan prioritasnya ada 5. Yang pertama puasa, yang kedua taraweh berjamaah, yang ketiga sedekah, yang keempat membaca Al-Quran, yang kelima i'tikaf. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.